Pemirsa, PT Kimia Farma selaku penyedia jasa rapid test di Bandara Soekarno-Hatta akan melanjutkan kasus dugaan pelecehan seksual terhadap salah satu penumpang ke ranah hukum. Sementara oknum tenaga medis yang diduga sebagai pelaku telah diberhentikan dari tugasnya. PT Kimia Farma Diagnostik sebagai penyedia jasa rapid test di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, mengusut dugaan pemerasan serta pelecehan seksual yang dialami calon penumpang saat melakukan rapid test. Kasus pemerasan dan pelecehan seksual itu diduga dilakukan oleh oknum tenaga medis rapid test yang menangani LHI, wanita yang menjadi korban. Kimia Farma juga menyatakan akan menempuh jalur hukum terkait dengan kasus ini. Sementara oknum tenaga kesehatan berinisial EFY sudah diberhentikan. EFY dikatakan bukanlah seorang dokter. Ya, kami sudah memproses secara internal yang bersangkutan sehingga sudah tidak bekerja lagi di Kimia Farma sejak tanggal 17 September 2020. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kalau boleh tahu status terakhir dia apa? Apakah dokter atau paramedis atau sekolah? Bagaimana Pak? Ya, yang bersangkutan adalah tenaga kesehatan. Kami memang sedang dalami juga. Perlu waktu memang, nanti kami akan sampaikan lebih lanjut. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Soekarno-Hatta menjelaskan, hasil rapid test korban sejak awal menunjukkan hasil non-reaktif. Namun oknum tenaga kesehatan tersebut justru memanipulasinya guna meraup keuntungan pribadi. Itu kita selalu melakukan pengawasan terhadap dokumen. Jadi sekali lagi terhadap kejadian ini, dokumen yang dikeluarkan memang dokumen resmi dan kemudian hasilnya non-reaktif. Kami ingin tegaskan kembali bahwa hasilnya bukan kemudian reaktif dijadikan non-reaktif, tapi memang dari awal non-reaktif, sehingga memenuhi persyaratan untuk melakukan perjalanan. Meski peristiwa ini belum dilaporkan korban kepada polisi, petugas dari Polres Bandara Soekarno-Hatta sudah bergerak. Korban pun diminta untuk segera membuat laporan resmi terkait adanya dugaan pemerasan dan pelecehan seksual. Sebelumnya, pelecehan saat pemeriksaan rapid test di Bandara Soekarno-Hatta berawal dari pengakuan seorang perempuan berinisial LHI lewat media sosial. Perempuan ini mengaku diperas dan dilecehkan secara seksual saat hendak berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Nias, Sumatera Utara pada 13 September lalu. Ia mendapat tawaran untuk mengubah hasil rapid testnya dari reaktif menjadi non-reaktif oleh oknum tenaga medis yang bertugas di bandara. Manipulasi data rapid test ditawarkan oknum tersebut dengan imbalan sejumlah uang. Namun ternyata setelah dibayar, oknum tersebut justru melecehkan korban di tempat yang sepi. Peristiwa tersebut ternyata terekam kamera pengawas Bandara Soekarno-Hatta. Otoritas Bandara Soekarno-Hatta dengan kepolisian tengah mendalami pemerasan dan pelecehan seksual ini. Yang sudah kami komunikasikan dengan teman-teman penyelenggara ini, sebenarnya tidak ada dokumen yang dipalsukan. Artinya saya tegaskan bahwa tidak ada ini hasil yang reaktif kemudian diubah menjadi non-reaktif. Memang sedari awal ini hasilnya sebenarnya non-reaktif, tetapi ini ada oknum yang kemudian mencari keuntungan lain, karena ini kan sebenarnya ada proses nih, ada proses di mana hasil dibaca itu memerlukan waktu. Nah, sebelum waktunya itu keluar, ini ada kejadian seperti ini. Evaluasi pun harus dilakukan mengingat aturan rapid test di bandara untuk menekan penyebaran COVID-19 lewat perjalanan udara. Namun, modus mengubah hasil rapid test ini akan memperparah penularan virus. Ditambah lagi adanya pelecehan kepada calon penumpang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sore tadi penceramah Syekh Ali Jaber berkunjung ke kediaman Menko Polhukam Mahfud MD. Kunjungan ini merupakan balasan usai sebelumnya Mahfud MD menjenguk Ali Jaber. Syekh Ali Jaber berkunjung ke kediaman Mahfud MD bersama dengan ayah dan adik kandungnya. Kunjungan ini sebagai bentuk balasan atas kunjungan Mahfud MD usai penyerangan terhadap Syekh Ali Jaber di Lampung. Mahfud berharap silaturahmi ini dapat menjadi sarana saling memberi pengertian dan pemahaman dalam membangun dakwah di Indonesia. Yang saya sangat senang mendapat kunjungan ini, mudah-mudahan bisa saling memberi pengertian dalam pembangunan dakwah Islam di Indonesia, sehingga kita semua bisa beramal bagi kebaikan masyarakat dan juga turut menyerukan agar ini
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengunjungi kediaman Syekh Ali Jaber pasca penyerangan di Lampung. Mahfud lega melihat kondisi Syekh Ali Jaber sudah sehat. Usai kunjungan, Mahfud menyatakan pihaknya akan memproses kasus penyerangan secara hukum tanpa dikaitkan politik apapun. Tadi ngobrol sama Syekh Ali, apa aja sih yang... Iya Pak, tadi enggak bicara banyak karena ternyata beliau alhamdulillah. Syekh Ali Jaber ditusuk saat berceramah di Bandar Lampung 13 September lalu. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman mati. Penceramah Syekh Ali Jaber ditusuk saat sedang mengisi ceramah di Masjid Falahuddin Bandar Lampung Minggu 13 September lalu. Video detik-detik penusukan orang tak dikenal ini pun terekam kamera warga. Dari video ini Syekh Ali Jaber sedang berada di atas panggung, mendadak seorang pria naik ke atas panggung dan menusuk Syekh Ali Jaber. Para peserta ceramah pun langsung histeris. Syekh Ali Jaber mengalami luka pada bagian atas tangan kanannya, bahkan Syekh Ali Jaber sendiri yang melepas pisau yang telah menancap di tubuhnya. Sebelum diserahkan ke polisi, pelaku sempat diamuk massa. Jadi mohon ya, dari Mabes Polri juga turun ke sana, juga dari Densus juga turun ke sana. Saya ingin melihat apakah tersangka ini melakukannya sendirian, ataukah ada yang menyuruh, ataukah ada orang lain. Semuanya ini sedang kita lakukan penyelidikan. Pelaku kini ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi masih memburu pelaku penyerangan geng motor di warung makan Bintaro, Permai, Pesanggerahan, Jakarta. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut.